saya mohon supaya kita namanya mualaf, mohon doanya supaya kita satu keluarga supaya bisa istiqomah, dan semoga bisa semuanya pada mengenal lebih dekat dengan namanya Muslim, juga Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edward Alan Sakilah. Sebetulnya nama saya Edward, cuma mendapat tambahan dari Pak Kiai Najamuddin. Saya nggak sangka saya dapat tambahan nama dari Pak Kiai yang menggugah hati saya. Tadinya saya tidak tahu kalau Pak Kiai itu, saya juga betul-betul nggak tahu, nggak sangka-sangka. Dulu agamanya apa, Pak? Katolik. Katolik di gereja Santo Matias, Komplek AL Pondolabu. Sahadatnya mana? Di Cinere, Puri Cinere. Ya, saya itu bagaimana ya, merasa tertarik aja. Sebetulnya bukan apa ya, setelah pelajari kalau lihat orang Islam tuh kayaknya kalau kita bilang tuh, tadi saya nggak tahu Islam tuh bagaimana, nggak tahu aja. Setelah saya ikut-ikut teman-teman yang suka pada sholat, kok kayaknya enak, terus sebenarnya juga teduh gitu loh. Saya jadi kayak sedikit tertarik, apalagi kalau masih ada dulu namanya Pak Kiai Haji Zainuddin, itu pun saya pingin, nggak taunya udah nggak ada kayak itu. Saya gara dengar dia itu saya tertarik loh. Nah, kayaknya Pak Kiai Haji Najamuddin ini kayak seperti itu juga. Jadi selama ini pikiran saya, kok Islam itu tadi bagaimana, setelah saya dengar ceramah, bukannya ceramah-ceramah dari lisan. Nah, ini buka-buka Quran itu yang bikin saya tertarik sama cara orang Islam ini, kebersihannya juga suka saya tuh, kebersihannya. Terus juga anak-anak itu kalau saya perhatiin, anak-anak kecil kalau dari awal tuh pada ngaji pun saya dengarnya juga enak gitu loh. Satu itu, tapi bagaimana kayak hati kecil kita juga udah tertarik sama Islam gitu loh. Karena memang kalau orang yang nggak tahu, yang ada jiwa kasih, setahu saya kan dulu Katolik, tapi nggak tahu aja Islam pun lebih daripada kasih loh, gitu, lebih daripada kasih. Nah, itu makanya saking jadi lebih tertarik. Nah, dulu sebelum saya masuk Islam, betul-betul lihat, amit-amit ya kalau kita bilang punya anak perempuan, anak saya perempuan 4. Nah, kalau satu aja disenangi sama orang Islam, aduh, bencinya benar-benar benci. Karena perasaan tuh orang Islam itu tukang kawin. Iya, tukang kawin. Nah, tapi setelah ikutin dari Pak Kiai Haji Najamuddin yang di Yayasan Kasana Kebajikan, terus saya tanya gitu, dia jawabnya dengan suruh buka surat sekian, ayat sekian. Nah, baru saya sadar, jadi sebenarnya di Islam pun tidak mengajarkan untuk kawin berapa kali. Nah, bisa nggak dia berbuat adil, dan bisakah dia mampu? Nah, kan otomatis kalau saya bilang tuh sebenarnya tidak ada yang mampu bisa, apalagi adil. Nah, itu sebenarnya sama kayak Katolik juga kan, dibilang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, sama aja kan, cuma nah di Islam pun sama, bisa nggak dia berbuat adil gitu kan. Kita tidak ada namanya manusia itu bisa berbuat adil kecuali malaikat ataupun yang maha kuasa kan gitu. Itu yang saya suka, jadi saya pikir lagi kok enak. Itu pun saya juga masuk Islam pun juga betul-betul nggak ngerti apa-apa namanya. Saya setelah masuk Islam, saya karena sama istri berdua aja. Nah, itu masuk pun namanya mau ikut sholat aja saya masih bingung. Dengar orang ajan aja saya pikir lah teriak-teriak, karena ya nggak tahu artinya, cuma Allah Akbar, tapi nggak tahu artinya. Itu pun berkali-kali saya itu belajar sendiri semua. Ya, sampai namanya yang dibilang iqomah itu pun jarak saya setelah masuk Islam sampai bisa tahu namanya orang Islam tuh sholat. Saya pikir kayak orang Katolik, jadi masuk bareng-bareng, nggak tanya enggak, jadi nggak tanya udah ada sholat sunnah. Itu saya sendiri belajar sendiri sampai yang ikutin sana sini saya mau pilah-pilah semua. Oh iya, Islam itu sebenarnya kita diajarkan
untuk masuk masjid aja ada doanya. Untuk sebelum masuk masjid kita diajarkan untuk bersuci diri dulu. Jadi insya Allah sebelum kita masuk masjid dari jasmani kita itu pun udah dibersihkan gitu. Itu pun juga ada batas-batas suci. Bukan kita, maaf ya, ndak menyinggung ke agama-agama lain, ndak. Cuman kita itu di Islam itu diajarkan untuk kebersihan gitu. Jadi kita ada batas suci gitu loh. Jadi kita mau pakai sendal ataupun sepatu yang kira-kira kita beli 5 juta atau 10 juta, itu tetap tidak ada harganya. Kita ada batasnya gitu. Jadi itulah yang bikin saya tertarik kok Islam. Jadi saya iri kok Islam ini mengajarkan kita itu untuk pertama, jadi tidak ada sebetulnya kalau Islam kita benar-benar di jalani semua umat muslim kayaknya semua itu makmur lah. Karena apa? Dari kita lihat aja, dari dia punya sendal mau sepatu harga 10 M atau 10 juta sama taruh di luar. Nggak ada orang masuk masjid pakai sepatu atau sendal, yang nggak tahu ya. Yang saya tahu sehari-hari cuma gitu. Jadi saya lihat kok ini gitu, saya lihat kok enak gitu ya. Jadi masuk masjid tuh ya mau pakai sarung, mau pakai sepatu sepatu lepas. Paling kita bawa pakai kayak sarung atau celana koko, itu sama aja, ada kayak nggak ada miskin gitu loh. Jadi nggak ada terus sepatu dipakai, sendal dipakai gitu. Jadi senang lihat kok bersih gitu loh. Itu dari segi yang saya lihat aja itu bersih. Jadi agak sedikit ngiri saya, kok bersih gitu ya, kenapa bisa bersih gitu loh, kok bisa dijaga kebersihannya gitu loh. Itu baru yang saya lihat itu aja. Sebenarnya kalau ini pun kalau di agama Islam baru saya tahu lagi, banyak sekali aturannya apa untuk mensucikan diri sendiri juga. Dari buang air kecil, saya tadi waktu itu juga nggak tahu kenapa buang air kecil. Saya waktu itu ya setelah masuk Islam saya tidak tahu juga loh, pas buang air kecil semua ikutan temen ikut mau belajar sholat, dilarang. Kenapa Pak? Bapak kan tadi buang air kecil di situ tapi nggak cebok. Emang kenapa nggak boleh Pak, harus cebok. Jadi ada aturan. Oh, jadi namanya buang air kecil aja ada aturannya, itu air untuk kebersihan. Nah itu jadi segala sesuatu udah diatur loh kalau Islam itu. Sebenarnya makanya kalau Islam diikutin benar bersama orang muslim semuanya, kayaknya makmur terus juga sejahtera, saya rasa gitu aja. Kayaknya begitu Pak. Ngerasa agak malah mau nangis, kayak haru gitu. Saya itu kadang-kadang bukan apa Pak, kalau yang kelihatan nggak kuat hati suka masih kayak cewek, kayak anak kecil nangis gitu. Sama makanya kadang-kadang kalau udah gitu nggak berani terusin, takutnya kayak sedih gitu, kayak haru gitu. Dia ngerasa seneng aja sebenarnya, cuman saya nggak tahu sampai di situ kenapa. Kalau jadi itulah kadang-kadang orang muslim sayang sekali. Jadi beda sekali sama di tempat orang Kristen atau Katolik. Kita bukan jelek-jelekin Islam ya. Jadi kalau orang Islam itu tadi gitu, kalau sudah mensahadatkan mensahadatkan orang, sayangnya dilepas gitu aja, nggak ada kontrol, minta WA kayak apa, nggak ada ini pembinaan community ya. Sampai saya nyari-nyari waktu itu sama istri saya sampai udah berapa bulan sama, makanya saya agak lambat karena nyari-nyari sendiri sampai ke katanya ada Mualaf Center. Saya cari sendiri ke pertama sebelum Mualaf Center saya di Villa Mutiara itu dalam Curug, arahnya kayak ibu tadi kayak gini. Terus ya itu ini Pak, Islam yang gini-gini Pak, kalau Islam tuh ada esa, jadi kita itu harus gini, ngikutin semuanya, ngikutin Nabi, jadi pakai yang cadar. Tapi saya kurang yakin kenapa cadar semuanya harus hitam. Tapi lah kita kan hidup di Indonesia kan nggak ada gitu-gitu. Saya kan jadi nggak, baru 2 kali saya ke situ ke Ustadznya. Terus jarak lama ke Mualaf Center Cibubur, saya ke situ. Cuman dia pakai ada item-itemnya gini sama congkang. Saya tanya, tapi saya kayak Pak Kiai juga pakai ini aja. Asal nanya dia suruh buka inilah dibilang yang ahli surga, ahli ibadah. Nah terus saya orangnya kan paling cerewet, apa saya tanya lagi sama orang, kok gini, saya ketemu orang gini. Oh bukan Pak, kalau yang dibilang ahli ibadah, ahli surga itu
yang benar-benar sholat nggak perlu harus dipamerkan katanya. Itu kalau kayak gitu itu bisa juga ria, nggak perlu, Allah nggak perlu kayak gitu. Benar-benar lihat kita mana yang benar ibadah apa enggak kan dilihat dari situ katanya. Nah udah sempat juga di BBM Depok Islam lagi, saya ketemu teman-teman, nah diajak ke situ, katanya LDI. Jadi kalau sholat harus di masjid situ, nggak boleh mana-mana. Nah sedangkan Islam itu kan mempermudah bukan mempersulit gitu, jadi khusus gitu masjid. Nah itu saya nggak suka. Nah saya cari sendiri, nyari sononya. Makanya waktu yang Pak Najamuddin saya juga itu baru ketemu lagi, kok Pak apa ini rame-rame ceramah apa pengajian apa? Memang saya belum tahu. Saya tanya pengajian apa? Oh gini-gini. Ya udah saya dengerin. Saya itu pun saya juga malu gak malu, orang masih pakai celana praktis masih udah berapa hari. Udah dengerin. Kenapa Pak? Saya tanya. Ya saya dari Katolik masuk Islam tapi nggak ada yang ini, pengen tahu aja. Bener masuk situ. Ya itu saya kok. Nah itu kayaknya yang cocok. Kenapa dibuka gitu? Terus jadi nggak harus kemana-kemana sholat terus ini gitu. Kalau yang lain kan kayaknya kayak LDI kan harus di masjid situ. Itu enggak. Di luar LDI Pak ya, di luar LDI sebenarnya Islam tuh banyak yang menganut mazhab Pak, atau khilafiyah. Artinya ada yang ngambil mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Termasuk yang tadi penggunaan sadar tadi. Jadi mungkin masih wilayah khilafiyah, boleh digunakan dan boleh juga tidak. Bukan berarti itu dilarang, tapi boleh Pak. Malah ada sebagian yang mengajukan. Baik, kembali ke pertanyaan Pak. Saya dapat info bahwa selain Bapak nih yang mualaf yang sahdat itu ya, infonya keluarga Bapak juga masuk Islam. Itu bisa diceritakan secara detail nggak Pak? Urutannya siapa dulu, terus bagaimana kronologinya? Kalau duluan anak saya nomor 3. Pas saya lihat anak saya itu sholat itu kan diajak sama kakaknya nomor 3 itu, malah dia ngajak adiknya yang mau ajakin masuk Islam, yang duluan dia tuh malah sebelum saya, selisih 3 bulan deh kalau salah. Waktu itu pas saya ngeliat itu dia kan sholat, saya itu bener-bener kesel malah sampai tadinya memang waktu saya kan juga memang kadang-kadang kirim mobil kan sampai ke Jambi, ke Lampung. Namanya teman, kalau kayak gitu kan temen apa aja kita minum-minum. Dulu kan sempat juga kerja di pengeboran minyak saya. Jadi kalau saya nggak sempat minum 3 hari itu sampai marah-marah gitu. Nah terus kata istri, nanti saya pertama didiemin, lama-lama kata istri, dia Pak cari jalan terbaik aja gimana, atau anak gimana. Habis gimana? Padahal saya belum tahu tuh, istri kita kan orang yang tertutup. Nah, jadi udah nggak taunya sudah masuk Islam tuh anak. Saya mah nggak tahu. Udah jarak berapa lama? Saya pikir-pikir sendiri, renung sendiri, malam kadang duduk sini, kadang duduk situ. Oh begini nasib ya. Aku mau. Aduh, baru itu tuh ya. Bu, saya berdua sama ibunya tuh, udah kita masuk Islam deh. Udah, apa gimana? Tapi kalau masuk Islam, sempat itu mau nanya sama si Ajis minta di Islam. Saya kaget juga setelah saya masuk Islam, kok beda sama kayak di Katolik ada Kristen. Jadi malah dirangkul, diajar-ajarin, ini kok enggak, itu aja. Jadi jedanya memang lama, saya nggak bisa apa. Jadi sejak saya masuk Islam tuh nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Ya cuma kalau Al-Fatihah saya bisa hafalin sendiri. Terus yang tadi kayak sadat hafal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya hafal. Fatihah hafal. Mengambil air wudunya hafal, gitu aja. Iya. Nah, jadi memang kalau dilihat memang saya sih dari yang sudah masuk Islam sampai yang baru-baru ini nyari sendiri itu jedanya lama memang. Makanya tadi saya kaget kalau di Bang Mahlap ini ya terserah saya mau dibilang. Cuman kalau saya memang kan nggak ada yang bimbing. Kalau saya dari dulu kan nggak pernah main tangan bang. Jadi marah sendiri aja. Cuman kalau dulu kan saya gini, setiap marah apapun saya paling pelariannya minum. Kan dulu kalau di kulkas nih yang namanya Napoleon, terus whisky apa itu pasti ada terus. Tapi sejak ini deh sama sekali saya tes pun enggak. Kalau masalah itu kita kayaknya belum, cuman rasa
Rasa yang kemarin saya kaget di Islam pun nggak tahu diajarkan kasih. Nah itu saya kaget. Saya pikir orang Islam tuh orangnya jahat gitu. Saya pikir gitu. Jadi yang saya temuin tuh rata-rata kurang bagus semua orang Islam. Terus seringnya begitu. Jadi baru kaget, kok orang Islam ini kok katanya kasih juga gitu loh. Jadi ya kayaknya gimana ya, kayak tadi kan tidak tahu kita dari muslim, bukan dirangkulnya Pak Edward sholat. Ya, makanya saya tuh kepingin kalau masih ada kayak Haji Jainuddin itu masih saya pengen belajar. Kenapa? Saya dengar ceramahnya nih, kita kalau orang-orang ini bodo amat, lu sholat ya, lu nggak sholat ya apa sholat, itu kan urusan lu nanti di akhirat masing-masing. Tapi kalau Jainuddin MZ enggak, saya dengar gini, kalau kita baru ngajak orang sholat aja, dia kan lagi duduk, dia mau sholat apa enggak, yang penting kita udah ngajak, itu dapat pahala katanya itu Jainuddin MZ. Nah sama, makanya idolanya cuma Pak itu aja. Terus katanya kalau Jainuddin MZ, kalau dia mau naik haji, itu lihat sekeliling rumahnya ada 40 rumah, ada yang kelaparan, kita kalau bisa usahakan tuh. Itu Pak Jainuddin. Makanya saya terngiang-ngiang omongan dia tuh. Jadi cuman prakteknya lain sama yang saya dengar gitu loh. Itu bagus loh Jainuddin MZ itu loh. Saya masih SMA enggak salah itu. Di rumah, padahal saya masih Katolik tuh, masih kecil. Radio, dulu kan radio. Dengarnya enak. Si dua nih. Ya paling enak Jainuddin MZ deh. Itu paling enak. Yang masih ingat banget tentang apa? Ya pokoknya kalau dibilang sih cara hablina saya bagus. Jadi dia walaupun dengan humor tapi menggugah hati sebagai orang Katolik. Walaupun kita Katolik tergugah ya. Kalau Jainuddin MZ. Apa reaksi keluarga besar? Ya saya pasti jauh. Udah kurang, malah kita dibilangnya orang yang tersesat. Udah kita. Jadi kita dibilangnya domba-domba hilang gitu. Jadi tadinya mah kalau kita ada apa ini, bukan maaf ya, kita nggak ada materi ya. Kalau kita ada apa-apa, tanya istri itu. Sering tuh dikirim paket baju satu dua bah itu, kirim baju coklat soalnya kan bagus-bagus. Dapat coklat, dan kirim transfer uang masih euro, sering. Nah kalau sekarang apa-apa ya susah sendiri gitu. Ya memang lah sampai kemarin kan anak saya kan sempat stres mungkin gitu kali. Dia apa-apa, nah sampai waktu yang anak saya begitu, saya cuma bilang sama istri, tuh ajab dari Tuhan tuh. Tapi setelah saya dengar gitu dari Jainuddin, sebenarnya ya kayak ya berat ya. Kalau kita bilang memang berat tuh, sebagai orang maaf itu berat loh sebenarnya. Benar-benar berat, ujiannya berat, bukan karena materi, bukan karena lingkungan, bukan karena faktor lingkungan dong, bukan karena faktor lingkungan aja ya. Dari segala macam materi pun kita diuji loh. Nggak ringan, masih enakan orang Islam dari kecil enak. Paling apa sih ujiannya nggak seberapa ya. Kalau kita sebagai Allah tuh berat kalau saya bilang. Ya saya berasa juga kadang memang terasa. Kadang kita aja nggak membawa istri itu. Ajab tuh baru Tuhan tuh kayak gitu. Memang itulah. Jadi kalau kita membawa istri apa? Ya itulah yang harus kita tanggung. Yang kita hadapin begitulah. Ya bang. Kuat nggak kita ini? Kalau saya sembuh tuh. Bisnis pun juga beda loh Pak. Agak surut. Terasa gitu. Itu satu. Kedua saya juga masih ingat juga. Istri saya juga tahu itu. Ustadz juga yang bilang, Pak Edward dari Katolik hijrah ke Islam. Itu biasanya harta yang Pak Edward punya itu biasanya dicuci sampai ini. Itu kotor, yang kotor-kotor jadi kaget kalau Pak Edward susah. Jadi bukannya enak pada ngasih support gitu, malah bikin down kadang-kadang itu. Ya itulah namanya kita ketemu orang-orang itu kan kadang. Cuman makanya kadang kalau pas anak kena begitu, padahal ngajakin adiknya tuh yang bikin saya tergugah semua itu, kok jadi Islam. Ada fotonya nih, dia nikah gereja. Tadi saya banggain Pak, tadi saya banggakan itu. Wah atau aja malah dia mau beda Islam. Tadi guru agama di Katolik di gereja, dia ngajakin adiknya malah ke Islam. Ada kok ngajar itu. Sampai saya titipin ke temen itu, nggak pindah, saya kaget juga itu. Saya udah lama juga tapi Pak,
Islamnya. Ini saya baru 220. Ini ada duluan ini. Ini anak saya yang terakhir nih, malah yang masih kuliah. Yang belakang lagi. Itu kakak yang bontot. Ini malah yang bontot nih sendirian nih. Oh dia Juni malah. Jadi selisih jauh. Yes, ada 6 bulan bedanya malah. yang pertama masuk Islam itu dalam satu keluarga. Pertama siapa dulu? Dev. Anak nomor 3. Ya nomor 3. Ya, lalu Terus yang bontot. yang terakhir yang bontot. Lalu Nah, terus kita sama istri. bapak sama istri. Terus yang ini tadi yang masih kuliah bontot. Beda 6 bulan enggak? Berarti dalam 1 tahun tuh pasti kesal semua. Iya. Semua satu keluarga sudah menjadi seorang muslim, semua nikah. Apa rasanya, Pak? Kalau dulu kan mungkin ke gereja bareng ya, atau bareng, karena kan nanti mungkin bulan puasa bisa puasa bareng, buka bareng. Gimana perasaannya, Pak? Ya rasanya seneng aja, pengennya sih gitu. Cuman dari dulu kan kita namanya kadang-kadang masih walaupun masuk Islam tapi kayak masih ragu terus karena apa? Pertama belum bisa, terus ngeliat orang lingkungan kok kayaknya Islam gitu, jadi kayak masih ragu terus. Nah saya itu yang bikin kemarin kuat itu sama Pak Januddin aja tuh, jadi makin sedikit-sedikit kuat, sedikit serak gitu. Nah kayak kemarin lagi semangatnya ditegur lagi. Jadi kendor. Saya tuh orangnya gampang gimana ya kalau dibilang ya. Suka anak saya juga suka negor sama ibu. Pak, Bu, Bapak sholat gak itu? Suka ditegur terus emang. Ya kadang-kadang kita itu suka kayak gini. Nanti kalau bisnis masuk baru deh sholat. Gitu. Suka kadang-kadang godaan juga sih. Kalau saya harapannya sih insya Allah saya sih gini ya, mudah-mudahan orang Islam ini cepat pada sadar, cepat pada bangkit, jangan sampai kemakan apa gara-gara ini. Biasanya kan karena materi dia bisa digoyahkan dengan imannya dengan materi, dengan uang ataupun jabatan. Itu aja saya pikir. Itu mudah-mudahan orang Islam pada cepat sadar. Kenapa? Kalau sekarang kita lihat aja, kemarin di Ka'bah aja udah ada hujan salju, ada itu harusnya gersang. Kalau saya perhatikan itu berarti udah mau deket-deketin hari kiamat. Nah, makanya pengen saya tuh orang-orang Islam pada cepat sadar, istilahnya cepat mawas diri. Jadi gimana ya? Kalau saya pengennya sih, yang tadinya sholatnya malas-malas, makin rajin. Kenapa? Itu tiang agama. Kalau kita udah ingat sholat, insya Allah kan. Syukur-syukur pada rajin, jangan cuma ngaji-ngaji aja, belajar Quran itu dipelajarin, jangan berarti simpen. Betul, saya aja yang nggak bisa baca, nggak bisa lihat huruf Quran baru dibilang apa, Iqra, pengen belajar, pengen tahu gimana sih gitu. Sebenarnya kalau Islamnya benar-benar pada sadar, buat apa sih bikin sekte-sekte, cukup yang penting kita itu nggak usah oh iya, saya nomor wahid, saya nomor 1. Yang penting Allah lah. Kita tetap aja gitu. Karena apa? Takutnya kalau pecah-pecah itu nanti gampang diadu domba. Ya maaf aja ya, kita bukannya sok sujon ya. Itulah nanti kelemahannya Islam. Kalau sudah diadu domba, ibaratnya Islam ini umatnya banyak. Nanti seperti di laut loh. Kayak laut itu kan samudra yang besarnya banyak. Cuman nanti sirna gitu aja. Kan sayang. Padahal kalau kita kaji benar Quran, pelan-pelan ya pelajari, jangan buru-buru aja kok. Saat selembar, satu surat, satu ayat, dikit-dikit terus saja. Itu dari zamannya Nabi Muhammad, Nabi Adam dan Hawa, itu ada semua loh. Itu benar-benar sudah ada di situ semua. Coba aja nanti kalau memang orang Islam tidak mau pada sadar, sayang. Ya kan kalau kita orang semua itu di Quran itu bukan cerita, bukan dongeng kayak orang-orang komik, bukan. Benar-benar apa yang terjadi itu kalau saya perhatikan. Saya tadi juga nggak tahu. Setelah dengar Pak Najimuddin aja saya suka itu suka itu Pak Najimuddin. Jadi kita bisa pelan-pelan tahu. Saya aja sekarang sebenarnya kalau kemarga ini juga makanya saya sekarang geser aja lah. Mungkin besok saya ikut pengajian lagi sama istri. Karena cuma satu itu, kedua saya pengen belajar Iqra. Nah, pengen bisa tahu
Quran gimana gitu, pengen bisa benar-benar bisa. Insya Allah aja saya kalau ya mudah-mudahan dikabul sama Allah ya. Saya aja udah niat nih, kalau pun dikasih rezeki Allah yang agak lumayan, saya pengen bagi-bagi, pengen kayak buka kayak Pak Najamuddin itu, yang penting saya kasih. Nanti pengen anak-anak kecil siapa yang rajin nggak pernah bolos, kasih hadiah gitu, macam apa hadiahnya ya, bisa berbentuk kain sarung atau baju koko. Kalau yang cewek kan baju muslimnya apa itu, pengen gitu. Pokoknya kayak yang bikin kayak absen ya, siapa nggak pernah bolos kasih. Yang penting kasih Pak Najamuddin, tolong Pak Kiai gitu, pengennya aja itu, pengen supaya anak-anak kecil ini jangan seperti saya sudah masuk nggak bisa apa-apa. Jadi anak kecil ini syukur-syukur kita cari orang yang mampu-mampu, usahakan masuk situ. Pengennya sih kita aja ya, supaya anak-anak ini yang tadi nggak kenal agama bisa lebih cinta sama Quran, bisa lebih cinta sama Islam. Itu pengen saya sih situ aja. Sering saya itu ketemu ini, sebenarnya orang-orang Islam ini kayak orangnya keras-keras. Pokoknya kalau kita perhatiin kayaknya orangnya apa ya, temperamen rata-rata temperamen tuh banyak kan gitu. Jadi sering saya ketemu gitu, jadi tetap saya ke orangnya temperamen, saya tahu oh iya Islam lagi, oh iya Islam lagi. Makanya beranggapan kita ini kalau sebagai orang Islam nggak ada jiwa kasihnya, anggapnya orang Islam itu kayaknya gimana ya, jadi jiwanya itu kurang lembut gitu loh. Tapi setelah masuk Islam sekarang Bapak ada menemukan nggak ternyata? Insya Allah ada sedikit-sedikit ke Pak Kiai itu. Jadi semua itu tergantung oknum itu. Jadi sebenarnya kalau di ajaran Islam sendiri nggak ada begitu, nggak ada ngajarkan gitu, nggak ada. Nah makanya kan kalau saya bilang kayak model kita nih, walaupun pakai baju rapi, coba walaupun kita nggak beli ikan, kita pas ke pasar ikan ke Angke itu, masuk aja ke pasar ikan, pasti kebawaan amis. Padahal kita nggak beli, cuma lewat aja. Sama aja kita kumpul sama tempat pengajian, mau nggak mau yang waktunya sebenarnya kita nggak bisa, tapi sedikit ke bawah, sedikit dengerin gitu, oh ya berarti bagus. Nah jadi sedikit agak apa ya, terbawa sedikit ilmunya gitu lah saya bilang. Jadi kalau kita setelah baca doa kalimat syahadat udah Islam, syukur-syukur kita mampu, kita sedekah kemana aja. Ibarat orang kerja jadi tukang sapu itu yang oren itu udah tercatat gitu, dan amal dan ibadahnya kan gitu, Jadi pahala gitu. iya catat dari pahala ibaratnya gitu. Kita cari ini masing-masing. Anak saya aja itu cari pelajaran sendiri di mana, di yang orang Konghucu masuk Islam tuh Ustadz Felix. Tapi dia akrabnya sama si ini temennya yang sama-sama Katolik yang Islam ini. Saya sempat nyari anak saya yang laki tadi kuliah juga cuma ikut-ikutan sama kakaknya aja soalnya, cuma kadang-kadang gitu. Kalau saya sih yang penting gini, kalau saya bukan bahasa anak, udah sholat belum? Nah, sholat apa kan namanya Louis itu masih nama Belanda juga, Ludwig. Tapi sholat dulu baru mau belajar, yang penting sholat dulu gitu. Kalau saya main walaupun saya sebenarnya juga belum pinter kayak gitu. Sekarang udah jadi seorang muslim Pak, tentu ada orang yang dulu pandangnya seperti Bapak ya, memandang Islam itu jelek gitu ya, terasa dia, terus ada framing negatif. Kira-kira Bapak merespon itu bagaimana pada orang? Jadi nasihatin orang tuh dengan hati, bukan keras. Enggak, kalau saya kayak orang kan kalau digituin sakit ya, marah kan dia. Kalau saya enggak, saya deketi, saya rangkul, bukan dengan sebenarnya Islam itu bukan kayak gitu. Kalau saya begitu, jadi kalau orang-orang yang ada begitu saya rangkul, saya kasih masukan yang baik. Kalau saya gitu, kalau saya Katolik kan gitu, jadi kalau ada apa-apa jangan malah dimusuhin, jangan malah dimarahin, kita rangkul, kasih masukan yang bagus gitu. Ada pengalaman yang berat ya, ada yang sulit gitu ya, ketika selama dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ya sulit
Selain di poster, sering kayak gitu, sering ngumpat gitu sama istri juga. Ya sama istri ya, kadang-kadang ya istri ya sama istri. Kadang kalau apa saya kan pelampiasan ke istri, cuman alhamdulillah sejak dari situ saya biasanya kalau ada apa-apa gitu kan pelarian kita bukannya istighfar, saya juga belum ini kan, paling ya itu dulu sih minum, tapi alhamdulillah sekarang enggak sama sekali status enggak. Nah itu jadi kalau ini cuma saya renungnya, cuma kesel aja, cuma kadang-kadang ngumpat ke istrinya gara-gara sholat nih. Kalau istri kan kadang masih belajar, lu bikin sial aja lo, kadang-kadang gitu kadang-kadang, cuman lama-lama. Nah kemarin saya juga ngaku ke Pak Kiai, iya Pak Kiai tadinya saya kalau kan suka kadang-kadang dibacain, jadi kita merasa juga terus merasa ini ya Mbak, jangan kalau ini sholat, orang sholat apa ya katanya, ini gara-gara sholat gini. Saya langsung kerasa aja, langsung ngomong aja nyeplos, iya Pak Kiai, tapi kan sekarang dia gak pernah marah kayak gitu nah aja. Dia sebelum dia panjang lebar, kalau saya kan gitu, daripada ntar panjang lebar ngomongnya ke soal sini Pak Kiai, kalau saya gitu, ya Pak Kiai kalau dulu memang saya suka marahin istri gini, suka bikin sial, bikin apa, tapi kan sekarang nggak Pak Kiai. Setelah saya dengerin Pak Kiai kata Pak Kiai jujur katanya depan jamaah, aduh. Ya setiap kita ada pertanyaan tuh jawabannya bisa enak. apapun. Terus saya tuh bukannya kayak dinasehatin dengan omongan kita aja, nggak dibukain Quran. Ya itu saya bikin tertariknya situ, makanya saya jadi pengen bisa belajar Quran. Dah. Jadi apapun dia bukan, oh jangan gini-gini kan, kayak kalau orang tua kan cuman, oh saya gini dinasehatin kan, kalau ini nggak dibukain Quran surah sekian, ya coba gini. Ya, itu saya bikin tertarik, oh iya, jadi semua itu ada ayatnya gitu lah. Itu saya tertarik, kenapa saya itu kayak apa ya, saya itu orangnya tipikal, saya orang penasaran, jadi nggak mau kalau cuma omongan aja gitu. Jadi kalau gitu jadi puas saya beda orangnya loh. Kadang-kadang kalau udah tingkah laku orang gini, aku di ini Islam, tapi kok tingkah laku orang Islam begini itu loh. Jadi kita kayak berpikirannya kita kayak hitung global, padahal kan itu nggak boleh, oknum kan itu. Nah, terus saya baru tahu. Nah itu saya bisa tahu itu setelah di Quran itu ikatan aja. Jadi semua itu cuma oknum. Jadi bukan Islam tuh nggak mengajarkan gitu. Terus apa kegiatan kajian sama Pak Kiai itu apa? Saya cuma tadinya kan nggak, saya sebenarnya nggak ada yang ngajak, ada apa. Saya ke situ secara kebetulan aja. Saya namanya pengajian aja nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Makanya saya bilang memang lama saya bilang masuk Islam. Cuman namanya pengajian yang nggak ngerti, dengar ajan juga belum tahu. Iqomah itu aja saya waktu yang tadi saya bilang bisa tahu di kedoya. Oh jadi gini, oh nggak tahu setelah ajan ada jeda 7 menit apa 8 menit iqomah. Oh gini, oh itu baru sholat bareng-bareng. Nah itu saya pun baru tahu juga itu, makanya jedanya lama itu, lama gitu. Jadi ya memang kita nyari-nyari sendiri sih, jadi apa-apa kecuali kalau ada yang mengarahkan ya mungkin cepet lah ya. Ini kan kita nyari-nyari sendiri, apa-apa sendiri gitu. Terus saya sama anak-anak juga kan komunikasi kurang, jadi udah Islam ya udah, jadi kita pun nggak ini itu. Jadi anak-anak juga paling, anak saya aja yang masuk Islam duluan negornya ke ibunya, oh bapak sholat ya kak, gimana ya tidak boleh ibunya, ntar ibunya ngapain kita. Anak kita sama anak juga kurang ini, jadi ya paling gimana, kecuali dia ya gimana kayak anak saya nih, kadang-kadang yang tadi terakhir Islamnya sejak dulu udah sholat subuh loh, sholat subuh ya, sekali 2 kali. Cuman kadang kalau kesel kan cuma ngomong doang saya, ntar lama-lama kalau ini mbak siram loh, udah cuma itu, padahal cuma ngomong, belum pernah saya itu namanya main tangan, belum pernah saya walaupun kalau minum tapi nggak pernah main tangan sama ya. Kalau saya sih gini ya Pak, memohon supaya umat muslim yang sudah beragama muslim dari lahir ataupun dari kecil ya, jangan malah sampai kalah sama yang mualaf. Kita pun yang sebagai mualaf itu ujiannya nggak dikit Pak, berat ya. Pertama dari pihak keluarga kita dijauhin, itu ya istilahnya dari
keluarga udah pasti kita aja dibilang apa, domba-domba yang hilang. Ya itu memang, itu kalau itu kan dibilang apa, terus kita itu dianggapnya kayak ya selain tersisi lah ya dari pihak keluarga. Sama kadang-kadang orang muslim sih kurang welcome, dan makanya kita minta supaya orang-orang muslimnya sendiri yang tadinya sholatnya cuman kadang-kadang kalau lagi ingat sama Allah, lagi dikasih ujian baru sholat, ya kan, kebanyakan gitu. Nah kalau kita pengen sih jangan sampai malah apa ya, lemah iman. Nah, kalau bisa makin teguh, makin semangat, insya Allah. Namanya cobaan, namanya manusia tuh nggak lepas pada cobaan. Nah kita aja namanya cobaan aja juga bukan sedikit, apalagi kita sebagai malak tuh cobaan nggak dikit. Masih enak orang muslim yang dari lahir ataupun dari, taruhlah dari lahir, dari keturunan, itu cobaannya nggak seberapa. Kita yang namanya mu'alaf aja Pak ya, istilahnya Islam baru, cobaan lebih berat, tapi nggak harus kendor gitu aja, nggak mau patah semangat. Ya namanya cobaan tuh orang masih ada, apalagi cuman masalah materi duniawi. Buat apa sih sebenarnya kita takut? Kita apalagi kalau yang terus baru dikasih cobaan masalah, diuji materi, diuji dalam kekurangan materi aja, dia udah hilang semangat, malah sholat. Insya Allah kalau bisa jangan. Kalau saya cuman itu aja. Jadi tetap semangat sholatnya, kalau bisa rajin-rajin, jangan Quran itu cuma dibawa ataupun ditaruh aja. Coba dipelajari dikaji. Itu isi Quran tuh indah. Kalau saya bilang, saya pun yang bikin tergugah itu. Tadi pun saya juga Islam, asal Islam kan, masuk Islam, cuma nggak tahu. Begitu dengar Pak Kiai Haji Hajamuddin yang di Yayasan Kasana Kebajikan, langsung yang tadinya juga sama isi keras, lihat ada ujian ini tuh juga kurang gimana ya. Tapi setelah dengar dari Pak Kiai ini, saya ada pertanyaan apa-apa, buka Quran, itu yang bikin saya tergugah. Semuanya itu jadi berubah loh, berubah drastis. Itu baru dengerin aja, padahal saya nggak ngerti apa arti Arab gitu kan. Daya tergugah. Nah makanya sayang kalau orang-orang yang sudah dari Islam dari lahir terus dikesampingkan itu buat sholatnya, terus untuk mau kajinya Quran, itu sayang. Kalau saya bilang, saya aja yang belum bisa aja pengen bener pengen bisa. Insya Allah kalau bisa sholat yang rajin, tahajud lebih bagus tuh. Insya Allah tuh Allah juga maha pengasih kan. Cuman saya rasa nguji umatnya itu nggak mungkin seberat yang kira-kira dia nggak mampu, tuh nggak mungkin. Pasti ada jalan keluar. Ya itu aja, mudah-mudahan kita pengen sih ya, kalau bisa umat-umat muslim ini jangan, kalau bisa nih, kita bukan masalah bisa nggak kira-kira seperti kayak orang-orang kita ini, salat asar, taruhlah ya seperti kayak agama kita yang asal, seperti kayak di Katolik. Jadi kalau orang yang mampu, janganlah malah buat foya-foya. Taruhlah lihat orang-orang yang nggak mampu, orang yang yatim piatu, janda, coba disubsidi. Jadi kalau di Katolik kan gitu, subsidi silang. Ya, bisa nggak orang muslim begitu? Jadi selagi dia punya malah pamer kepunyaan, kekayaan. Sebenarnya itu kan cuma kalau kita bilang kiasan. Jadi ujian kuat nggak itu dikasih kekayaan, kan gitu. Coba dia coba aja dipraktikkan seperti kayak subsidi silang. Jadi dia merasa mampu, misalkan bantu yang nggak mampu, itu aja. Cuman sayang kita sebenarnya kalau di Islam diterapkan seperti kayak di Katolik, kayaknya nggak ada orang Islam yang ini, insya Allah makmur. Cuman kadang-kadang kan gitu, orang udah merasa punya terus malah lupa. Jadi malah kadang-kadang ya namanya, apalagi anak-anak yang yatim piatu itu kan, ya kalau dia nakal wajar lah, mungkin kurang kasih sayang,
cobalah diberi gimana caranya. Kalau emang dia punya ada lebih, ajaklah yang biasa dia ke taman safari atau taruhlah Ragunan, ajak biar senang. Insya Allah, dan Allah juga maha pengasih, akan balas kebaikan itu. Ya, so sebenarnya sebagian muslim sudah melakukan apa yang dikatakan Pak Edward ya. Mungkin ada beberapa yang tidak berekspos atau memang dia bereksposnya malah sebaliknya gitu ya. Misal sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Tapi karena di Indonesia itu yang paling banyak jumlah muslim, mungkin ya tidak banyak terlihat juga yang kasus-kasus yang tadi. Benar. Bapak, berarti sekarang kan udah selesai nih. Minta doa apa sama sahabat yang sudah supaya istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada kawan-kawan yang muslim semuanya ataupun yang mu'alaf ya, saya mohon doanya. Mungkin dari doa-doa teman-teman yang muslim dari kecil ataupun dari lahir ataupun yang mu'alaf, saya mohon supaya kita namanya mu'alaf, mohon doanya supaya kita satu keluarga supaya bisa istiqomah, dan semoga bisa semuanya pada mengenal lebih dekat dengan namanya muslim, juga Quran yang namanya kita juga belum tahu Quran, tapi baru masih tahap belajar, masih mendengarkan kajian dari Pak Kiai Haji Ahmudin. Ya, kita mohon doanya dari teman-teman semuanya supaya kita bisa satu keluarga bisa istiqomah.